di ya nanti mungkin saya upload di beberapa platform ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Baik, terima kasih ya Teh Aul ya. Kebetulan Teh Aul membantu kita di penulis subuh ini. Beliau nanti sebagai admin ya, admin untuk beberapa hal. Gitu ya. Ada yang terkait dengan penulisan, gitu ya. Nanti itu termasuk juga mungkin rekap dari kegiatan rekan-rekan penulis semua ya. Nah, ini sebelumnya cukup lumayan repot ternyata. Jadi butuh support ya. Oke, Aul terima kasih banyak. Dan sebelum saya mulai banyak bercerita terkait dengan apa itu Yayasan Insan Hebat Indonesia, kemudian juga apa itu program penulis subuh, dan nanti kita juga akan membahas tentang materi kita di malam ini ya, tentang kesempatan untuk mendapatkan cuan ya dari menulis. Gimana tuh caranya atau mungkin step-stepnya yang harus kita lalui. Tapi saya yakin di antara makan semua sepertinya eh, apa ini justru sudah banyak yang memang lebih apa namanya lebih mafhum ya, lebih expert lah ya tentang kepenulisan ini. Dan saya pikir tadi ya, kalau misalkan tadi saya sedikit mendengar tentang Bu Aliati, ini kita gini aja deh, panggilannya jangan ibu bapak deh ya, mending kakak atau bro atau sis ya. Ya. Saya yakin jiwanya tetap muda ya semuanya. Jadi kalau kesannya Bapak Ibu biarlah di rumah ya. Tapi kalau misalkan kita di forum ini, biarlah kita menjadi orang yang lebih apa berjiwa berjiwa muda lah ya. Kita sesuaikan kehidupan kita yang senantiasa bersemangat sehingga eh, ya setiap kata kita, ucapan kita yang keluar dari kita itu adalah mencerminkan bagaimana kondisi apa namanya mental kita yang senantiasa muda, senantiasa bersemangat. Oke. Jadi saya juga menyarankan ke teman-teman di apa di penulis subuh ataupun mungkin di beberapa program yang lain kita panggilannya jangan bapak ibu ya. Itu terkesannya jadi kayak eh, ya di sisi lain juga kita kita mengakui kita bukan sebuah korporasi yang besar sehingga memanggil rekan apa kerja kita itu bapak atau ibu, tapi kita mungkin lebih ke tadi ya komunitas gitu ya, ke sesuatu hal yang memang kita merasa ya bergerak dengan tujuan visi yang sama sehingga eh, gerakannya itu mencerminkan sebuah gerakan yang pembaharuan gitu ya, gerakan pemuda yang yang bersemangat semangat. Jadi kita biasakan manggilnya kakak atau mungkin bro untuk laki-laki atau sis gitu ya, untuk ya, ya Baik, apapun Kak. itu yang penting eh, mencerminkan sebuah semangat ya baik kita semua. Sebelumnya tadi saya diminta untuk memaparkan dulu terkait dengan apa itu Yayasan Insan Hebat Indonesia. Oke, tapi sebelum ke sana saya penasaran nih. Karena tadi baru Bu Aliati nih, Bu lagi, saya manggilnya sama malah Ibu lagi ya. Sis ya, sis, panggilnya apa nih? Sis Rahma, Sis Lia, Sis Aliati. Biasanya kalau di biasanya ngisi-ngisi acara di forum itu Kak Lia. Hai, Kak Lia, oke. Kak Lia ini nampaknya eh, memang darahnya darah penulis ya. Sejarahnya banyak banget ya kalau FLP itu zaman kapan ya? Saya juga kenal FLP itu. Terus ya masih sama-sama tahu lah ya. Luar biasa lah ya. Oke, Kak Lia ya, selamat bergabung ya dengan kita di penulis subuh. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Dan peserta sampai hari ini tuh ada 90 95-an lah ya, hampir 100 semenjak iklan. Kalau misalnya kalian tadi lihatnya iklan, sejak iklan kita tayang 2 pekan yang lalu gitu ya. Ada 90 orang yang join. Dan di grup saya sementara kita akan ini masuk ke grup ketiga ya. Jadi kalian ini termasuk yang kunal awaluna, orang-orang yang awal mendaftar itu di grup satu ya. Jadi 40 orang pertama yang mendaftar itu ada di grup satu, 40 orang yang kedua ada di grup 2, dan sekarang
sedang masuk ke grup ketiga ya. Cuman ini saya ngelihat memang ada suatu hal yang ya orang gitu ya, daftar daftar ikut join kan. Cuman kadang ya ya saya paham lah ya kesibukan kita masing-masing gitu sehingga untuk meluangkan waktu menulis, mengerjakan tugas ataupun bahkan membaca message pesan yang kita kirimkan pun mungkin biasanya besoknya baru dibaca. Langsung tiba-tiba ada yang ke admin tuh yang WA. Ini saya bisa ngasih tetap masih ngasih tugas nggak? Yang pasti tugas itu tetap dikirimkan ya, karena memang eh, itu bentuk dari komitmen kita. Terlepas dari kita ada sistem leaderboard ya, jadi papan poin-poin di mana kita melihat mana yang memang punya apa ya, gairah untuk mengikuti tugas, atau terlepas juga yang memang mungkin niatnya ya walaupun saya bukan membaca niat teman-teman semua ya, tapi mungkin lebih ke ya cari ilmu lah dikit-dikit gitu ya. Atau misalkan mengenang kembali, memanggil kembali motivasi untuk menulis gitu ya. Motivasi untuk apa, kembali eh, yang mungkin dulu waktu ketika remaja, SMA, gitu ya, kuliah yang dulu wah, hampir tiap hari menulis. Ya, event itu mungkin sebuah coretan ataupun puisi yang memang biasanya melambangkan jiwa muda gitu ya. Tapi sekarang mungkin kita di-challenge untuk suatu hal yang Lo eh, kan males dalam mendisiplinkan muntah diri. bisa makan coklat ya. eh, oke, Mas Ferdi, Kak Ferdi. Sorry ya, aku mood dulu ya, gitu. Oke, siap. Ya, itu ini menjadi suatu hal yang saya pikir menjadi suatu hal yang ya bisa kita ini ya recall ya, kita recall. Nah, keinginan kita. Ya, Ivan mungkin rekan-rekan semua ini tidak semua ingin jadi penulis gitu ya. Ya, mungkin ya tadi ya cuma sekedar kayaknya punya hobi yang apa ya menyalurkan ide-idenya biar bisa lebih mana ya lebih ada medianya gitu. Itulah dengan sarana menulis itu kita juga kadang bisa eh, ya mengontrol mental health kita, kesehatan mental kita. Kebetulan saya memang ada basic di psikologi ya Bapak Ibu semua, jadi memang salah satu tujuan dari kenapa saya juga mengambil sebuah tema penulis subuh adalah selain tadi kita ini adalah sebuah adalah simbol dari disiplin diri gitu ya. Disiplin kita terhadap sesuatu sebenarnya bukan hanya untuk menulis, terhadap pekerjaan kita, terhadap aktivitas kita, terhadap keseharian kita ya. Bagi yang ibu rumah tangga mungkin di subuh itu disimbolkan dengan mulainya beraktivitas ya, mulai dari tadi mungkin ada yang sholat tahajud, sholat subuh. Bahkan yang paling umum, paling lumrah, subuh itu melambangkan kalau ibu-ibu itu udah langsung di dapur gitu ya, bekerja, menyiapkan perangkat alat perang untuk suaminya, untuk anak-anaknya, mau berangkat kerja, berangkat sekolah, dimulai dari subuh. Luar biasa ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang memang eh, sebenarnya kalau misalkan eh, rekan-rekan semua punya ide untuk apa namanya menulis tentang waktu subuh, seperti itu akan menjadi suatu hal yang sangat dahsyat sekali ya tentang ya sekelumit kisah-kisah, cerita-cerita, baik itu cerita pendek ataupun cerita panjang, novel sekalipun, yang di subuh dia per bab-babnya itu bisa menjadi banyak hal yang bisa kita lihat. Walaupun sebenarnya kemarin ada yang setoran, saya lihat baca, saya lupa tapi namanya. Akhirnya judulnya adalah apa ya? Sekelumit apa ya? Ya pokoknya terkait dengan program kita ini gitu. Jadi mungkin beliau cari enggak ya maksudnya inspirasinya pada akhirnya memutuskan untuk menulis tentang program penulis subuh gitu. Jadi apa yang dia rasakan, apa yang dia apa namanya eh, dia mungkin dapatkan atau terinspirasi dari penulis subuh itu apa dan itu akan menjadi tulisannya dia di program kita di penulis subuh ini. Saya lupa kemarin siapa ya. Mungkin di sini ada nggak? Saya lupa. Cuman memang belum setor nih justru ya, belum setor tulisan-tulisannya. Oke, maaf saya mungkin terlalu panjang untuk mengantarnya. Saya sedikit memperkenalkan dulu terkait dengan Yayasan Insan Hebat Indonesia. Oke, saya izin share screen. Oke, Bapak Ibu terlihat ya.
Nah, oke, sudah terlihat ya tampilannya. Ini Insan Hebat Indonesia ya, adalah sebuah gerakan global dari komunitas yang terpercaya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Indonesia. Ya, ini sisi. Aduh, so- Oke, kami dengan visi ya, menjadi pionir dalam membentuk masyarakat Indonesia yang unggul melalui kolaborasi global, inovasi berkelanjutan, dan pemberdayaan komunitas terpercaya. Dan misinya menggalang komunitas terpercaya, meningkatkan kualitas pendidikan, memajukan inovasi dan teknologi, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi lokal dan global. Di dalam misi kita bisa lihat ya di highlight yang nomor nomor paling atas, menggalang komunitas terpercaya. Nah, inilah yang mungkin jadi implementasi dari Yayasan Insan Hebat membentuk komunitas dengan nama Penulis Subuh. Salah satu komunitas yang di apa ya, digalakan di bulan Oktober ini. Kita baru meningkat penulis Subuh di Oktober. Dan Alhamdulillah sudah ada apa? Ya tadi ya, hampir 100 orang yang mendaftar dalam waktu kurang lebih 2 pekan. Oke, ini adalah brand value kita ada trusted, progresif, dan humanitarian. Trusted menjalankan usaha dengan profesional, transparan, dan terpercaya. Progresif artinya senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih. Humanitarian memfasilitasi segala upaya humanitarian dengan tulus secara universal pada seluruh umat manusia. Ya, selayaknya juga memang kita bersama dengan yayasan atau lembaga sosial yang lain, tidak hanya bentuk kegiatan sosial, tapi juga kita mendukung kegiatan-kegiatan kemanusiaan ya, atau humanitarian. Ya, kita ada program misalkan bahkan sampai ke Palestina ya di tahun awal-awal tahun baru dunia kita sempat nih memasukkan bantuan-bantuan yang langsung dikirim ke jalur Gaza. Ini legal kita atau notaris ya. Jadi kita sudah terdaftar secara sah di Kemenkumham ya. Nomor AHU 0009610 AH 0104 tahun 2023. Oke, sejarahnya yayasan didirikan dengan inisiasi tentang kepemudaan, pendiri kemudian dibantu oleh 4 orang lainnya yang tergabung dalam suatu pengajian kecil di Kota Cimahi. Belajar dari pengalaman panjangnya di dunia filantropi pendiri, maka tercetuslah Yayasan Insan Hebat Indonesia pada bulan Juni tahun 2023. Insan Hebat merujuk pada visi besar tentang bagaimana kita perlu menemukan potensi tertinggi sebagai manusia. Oke, pendirinya, eh, Alhamdulillah ya, saya sendiri. Ya, saya mendirikan Insan Hebat ini ya, dibantu oleh teman-teman saya yang lain ya. Ini di dalam sebuah pengajian ya, pengajian. Jadi saya dibantu oleh Daniel Permana, beliau ada pembina, kemudian ada pengawas Kang Chandra Mulyana, dan eh, sebagai biar lebih untuk mengawali biar lebih progresif juga ya, maka saya sebagai pendiri juga mengetuai ya, mengepalai yayasan ini secara langsung ya, oleh saya, kemudian dibantu oleh sekretaris ada Sagip Permana Putra. Beliau ini adalah seorang Al-Hafiz ya, Al-Hafiz Al-Quran 30 juz, dan juga memang rekan saya yang sahabat saya juga. Kemudian ada dibantu oleh Febrian Adilaida Badi. Program pemberdayaan kita, core-nya kurang lebih 3 ya. 3 core ya, ada pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pengembangan masyarakat ya untuk pemberdayaan. Dan di antara untuk pengembangan masyarakat itu ada program kesehatan, kemudian ada program bantuan kemanusiaan, dan pengembangan ekonomi. Oke, beberapa hal yang memang bisa kita formulasikan ya untuk program-program yang lain jika memang dari rekan-rekan semua ada yang dari korporat mungkin ya atau ada dari yang pemerintahan gitu. Barangkali mau bekerja sama dengan Yayasan Insan Hebat Indonesia, kami sangat terbuka ya
Ya kita akan mungkin lah tahap-tahapnya ini ya tadi ya kita melakukan konsultasi dulu tentang program apa nih yang mungkin bisa kita support ya antara perusahaan, korporat atau misalkan lembaga pemerintahan yang saat ini rekan-rekan semua ada gitu ya. Kita konsultasi apa nih core yang mungkin bisa kita kerjasamakan ya. Kemudian nanti kita akan munculkan ide-idenya, lalu kita formulasikan strateginya seperti apa, kemudian implementasi dan kita nanti laksanakan proyeknya untuk dikerjakan. Ya, beberapa partner yang sudah bekerja sama dengan kami ya, di antaranya ada dari Mawana Corp. Dari Mawana Corp ini yang nanti pada akhirnya melahirkan Mawana Insan Hebat. Ya. Kemudian ada Mawana Training Class, kemudian ada Mawana Parcel, ya. Kemudian ada Mawana Printing. Kemudian kita bekerja sama juga dengan beberapa komunitas ya. Nah, yang paling terkenal atau yang paling kemarin besar di kita itu adalah dengan kerjasama dengan BTS Army for Palestine. Kita hampir menggalang dana kurang lebih berapa ya? Sehingga saya hampir 500 jutaan ya. Ya. Karena ini gabungan ya, gabungan antara BTS Army, kemudian juga ada Karat Seventeen ya. Dan kemudian ini himpuh ini adalah himpunan penyelenggara umroh dan haji di Jakarta. Kemudian ada komunitas ya, komunitas Infakui. Ya. Dan ini saya lupa namanya, donasi apa ya saya lupa. Gak ketulis ini tulisan. Maaf. Apa? Oke ya. Oke, silakan. Mas, oke, kepencet mungkin Oke, ya. oke, dia bentar sih. Oke, kepencet ya. Oke, langkong ya. Gimana, Mas? Oke, mohon maaf ya. Kalau gitu, di mute dulu. Siap ya. Ini alamat kita ya, sekretariat di Perumahan Delajang, 17 Katapang, Kabupaten Bandung. Ya, bisa menghubungi nomor admin ya untuk berkomunikasi 08522 1309. Website di www.insanhebat.org. Kemudian email bisa ke yayasaninsanhebat@gmail.com. Kemudian sosial media bisa di-follow ya Instagram kita di insanhebat.project. Oke, ini terkait dengan Insan Hebat Indonesia. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan Yayasan Insan Hebat Indonesia. Baik, tidak berlama-lama, kita akan masuk ke. Sebentar, saya lobet laptop. Oke, kita akan masuk ke presentasi kajian utama kita di malam hari ini. Nah, kita masuk ke sini ya. Sudah tayang ya, kelihatan? Oke, baik, rekan-rekan semua, sis, bro, nah, kita akan membahas tentang kesempatan mendapatkan cuan dari menulis. Saya kan apa ya ada membuka survei ya, survei terkait dengan apa namanya, seberapa yakin gitu ya, seberapa yakin eh, rekan-rekan penulis semua ini apa ya, dari tulisannya itu bisa menghasilkan pendapatan tambahan atau mungkin juga eh, ya mungkin penghasilan utama juga ya. Nah, sebelum ke sini saya ingin tunjukkan hasil surveinya dulu deh ya. Nah, tadi saya katakan ada 95 ya, per hari ini ada 95 yang mungkin mendaftar di penulis buku ini dan yang memberikan respon ada 46. Berarti sekitar 50% lah ya, sekitar 50% yang memberikan respon atau kurang dari itu ya, kurang dari 50%. Ya. Pertanyaan pertama ini, apa media yang biasa digunakan untuk menulis? Ya, ya mayoritas laptop, yang kedua buku tulis, gitu ya. Komputer, tablet, handphone. Bahkan ada yang menulis di sini di atas kertas bekas. Ya Allah, luar biasa. It's okay, nggak apa-apa. Di atas kertas bekas untuk menampung ide sementara kalau tiba-tiba datang ide dalam kepala. Nggak apa-apa, it's okay ya. Berarti saking
luar biasa idenya gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan sedikit pun, langsung ada ide cari kertas sama tulis gitu. Oke, laptop ini menjadi masih mayoritas ya karena memang ini yang paling mudah ya di zaman sekarang. Ya, kita punya laptop bisa bawa kemana-mana ya. Walaupun mungkin ada tablet ya yang, tapi kan kadang tablet terlalu kecil ya bagi beberapa orang termasuk saya. Kalau di tablet tuh ya gimana ya, susah gitu ya. Nanti kita mending, saya laptop saya ini 21 inch ya. 21 inch yang besar. Saya ingin melihat semua tulisan saya itu dengan sebisa mungkin satu halaman tuh satu kelihatan gitu. Jadi nggak separagraf dua paragraf. Jadi laptop menjadi cukup yang populer ya. Jadi mungkin kalau bagi saya mau ngasih saran ke rekan-rekan semua, bisa gunakan laptop ya kalau misalkan ada kesempatan untuk memilikinya. Tapi oke okay ya, media yang lain juga tetap harus dimanfaatkan. Jadi jangan pernah jadi alasan untuk tidak menulis karena memang tidak ada medianya. Jadi saya tadi kagum ya dengan orang yang menulis eh, dari siapa ya, nanti kita cek lah ya. Ini ya, dari kertas bekas gitu. Luar biasa. Kemudian pertanyaannya adalah apakah Anda memiliki blog ya? Ya, 60,9% tidak punya. 39,9% ada. Oke, harusnya saya tanya lagi sih ya yang ada gitu. Kapan terakhir nulis di blog? Nah, ini juga mungkin suatu hal yang bisa jadi menarik. Tidak punya. Nah, ini salah satu yang mungkin nanti kita akan programkan. Jadi salah satu tugas ya saya kasih tahu adalah bagaimana yang tidak punya ini harus mau nggak mau punya ya, miliki blog ya. Kenapa? Karena saya di materi keberapa ya sudah jelaskan gitu ya. Eh, Penulis itu harus punya blog, harus punya blog. Setidaknya, kalaupun kita belum pernah menerbitkan buku, belum pernah menerbitkan artikel di media ataupun eh, di tempat lainnya yang mungkin bisa dipublikasi, ya, blog itu mudah, murah, gratis gitu ya. Tapi potensi untuk menjangkau banyak orang itu bisa dimanfaatkan ya dari blog. Jadi ya mau nggak mau bikin lah ya, seperti itu. Dan jika punya, oke ini alamatnya. Terus, apakah Anda pernah menerbitkan kayak berupa e-book atau e-book? Nah, luar biasa ini. Setengahnya ini ternyata pernah menerbitkan buku atau e-book. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adalah ini adalah kelas menulis, sebenarnya kurang tepat. Saya jadi kadang berpikir, nah ini berarti orang-orang yang ikut penulis buku itu bukan untuk mengikuti kelas menulis, tapi memang mungkin ya, mungkin saya harus survei ulang sih. Tapi karena mungkin sampelnya baru setengah, saya belum bisa memastikan validitasnya. Tapi ini kemungkinan hipotesis saya adalah ya memang yang menariknya itu adalah di kelas penulis buku itu kita nanti atau bahkan dari mulai dari sekarang kita akan diajarkan bagaimana cara memonetisasi ya, atau mengambil revenue ya, mengambil keuntungan ya dari hasil tulisan-tulisan kita sehingga menghasilkan pendapatan, menghasilkan uang ya, dari tulisan kita. Ya, kenapa? Ya karena juga di pertanyaan selanjutnya, seberapa yakin hasil tulisan Anda bisa menghasilkan uang atau pendapatan? Nah, ada 22 orang atau 47% menuliskan yakin gitu ya. Jadi memang ingin sekali ya dari tulisan kita bisa menghasilkan pendapatan ya. Jadi 4 tambah yang ngasih skor 4 dan skor 5 ini jadi ya 3 ke atas lah ya, menjadi mayoritas dibandingkan yang tidak yakinnya gitu ya. Ya yang tidak yakin ini mungkin antara memang hobi aja gitu ya, atau memang ya just write gitu. Ya menulis aja gitu. Nggak usah dipikirkan dengan ya di sisi lain juga mungkin rekan-rekan semua itu rekan-rekan semua itu sudah ya sudah mapan lah ya. Saya doakan. Amin. Oke, ini tadi ya hasil survei sementara ini baru 46 responden. Oke, kita kembali lagi ke presentasinya.
kesempatan mendapatkan cuan dari menulis. Saya kenalan dulu ya. Saya kenalan dulu ya. Perkenalkan ya, eh, saya Sofyan, SPSI CHT CASH. Luar biasa ya. Sebenarnya saya pengennya ya dalam rangka sebentar lagi juga mau masuk ke S2 ya, doakan saja mudah-mudahan bisa maju ya untuk terus mengembangkan keilmuan. Oke. Profesi saya sebenarnya cukup cukup beragam ya, yang kadang juga saya membuat saya juga pusing sendiri gitu. Nah, tapi ini saya tulis di sini mungkin lebih yang memang menggambarkan mental saya. Saya ada seorang blogger ya. Saya blogger itu sejak 2004. 2004. 2004 lah. Mungkin itu terlalu internet juga baru muncul ya 2004. Baru-baru awal banget lah. Tapi ya memang gitu. Saya pertama kali kenal internet itu di SMP. Ya. SMP saya itu jadi mohon bisa dibayangkan aja ya. SMP saya itu tahun 2001 sampai 2003. So, 2002 sampai 2004. 2004. Ya. Jadi memang awal-awal bagaimana seingat saya itu memang awal-awal internet itu mulai keluar muncul gitu ya. Ada istilah Google, Yahoo, Blog ya. Terus dulu ada namanya tuh MIRC ya. MIRC itu aplikasi chatroom ya. Chatroom kalau misalkan yang suka main warnet ya, kita berkomunikasinya itu via MIRC gitu ya. Dengan chat. Jadi ada istilah dulu ASL, PLS. Kalau mungkin yang pernah mengalami ya MIRC ya, kita berkenalan dengan orang-orang asing ya, ASL, PLS dan semacamnya lah ya. Itu saya waktu itu masih SMP, SMP. Kemudian ke SMA, nah di SMA ini saya sangat tertarik ya dengan dunia internet. Saya belajar otodidak gitu ya, bagaimana membuat blog gitu ya, membuat email, apalagi ya. Kemudian muncul Friendster, Facebook, apalagi ya pengalaman-pengalaman di tahun 2000-an lah ya. Yahoo Messenger ya, dulu komunikasi sangat intens di Yahoo Messenger. Kemudian ada blog namanya Multiply. Ada yang pernah punya Multiply ya? Silakan komentar. Multiply. Kemudian tahun 2010-an mungkin ada mulai oh ya, Multiply ya. Kak Lia ya, luar biasa. Udah tutup ya, emang udah tutup Multiply ya. Kemudian 2010-an ada mulai happening tuh Tumblr ya. Oke, Tumblr punya juga ya, jangan-jangan ya. Kalau Tumblr tapi sekarang masih ada ya, Tumblr. Blogspot ya. WordPress dulu, WordPress itu juga ada yang gratisannya ya. Apa namanya? WordPress.com ya. Kalau misalkan untuk hosting itu WordPress.org. Kalau yang apa yang versi blog gratisnya itu WordPress.com. Bahkan WordPress itu dulu sangat apa? Sangat terkenal. Kenapa? Karena kalau kita bukanya ya multiply hilang sus. Ya dulu karena memang ya begitulah ya persaingan ya betul. Kalau dulu kita punya WordPress bahkan gitu ya kita bukan kitanya sih tapi di WordPress itu kita sudah otomatis terpasang AdSense ya sudah terpasang AdSense ya. Cuman saya nggak ingat ya apakah itu AdSense itu masuk ke kita sebagai penulis atau mungkin masuknya ke eh, ya ngalamin zaman Friendster ya, pasti ya. Mungkin kita seumuran ya, Kak Titi. Seumuran nggak? Ya, Friendster tuh sampai apa ya, kita menulis apa testimoni ya, cikal bakalnya status ya, testimoni, testimoni di wall kita. Ya, itulah ya. Jadi kita sebagai generasi yang mungkin merasakan bagaimana awal-awalnya meledaknya internet gitu ya, di tahun 2000-an, kemudian 2010-an. Nah, dari situ saya juga sangat tertarik ya, dengan dunia internet sehingga saya memutuskan eh, walaupun dulu mungkin sebutannya bukan blogger ya, maksudnya ya penulis aja, penulis blog lah. Ya,
Oh, sudah dengan dua cucu. Oke, nggak apa-apa ya. Oh, yang penting jiwa muda luar biasa. Tapi hebat loh punya Friendster. Oke, saya lanjutkan ya. Ya begitu ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang memang sangat-sangat ya mungkin bagi kita yang dibandingkan mungkin generasi sekarang yang baru lahir atau yang lahirnya tahun 2000-an ya, tahun 2000-an, mereka mempelajari internet itu dari pendidikan gitu dari sekolah, tapi kita belajar internet itu dari apa? Dari ya atau tidak lah ya, kita secara praktek lah ya. Pada akhirnya saya belajar blog, belajar WordPress gitu ya, belajar menulis, gitu. Kemudian belajar web developer sekalipun saya otodidak. Jadi saya juga saat ini mengembangkan beberapa website, baik itu di tempat kerja saya gitu, ataupun mungkin yang secara freelance juga saya kadang dapat order misalkan Kang bikinin saya blog, bikinin saya website ya. Itu sangat lumayan gitu ya. Oke. Nah, di sisi lain, background saya secara pendidikan adalah psikologi. Jadi saya juga mendalami beberapa keilmuan tentang psikologi, termasuk salah satunya adalah tentang hipnoterapis ya. Hipnoterapis gitu. Jadi memang terapi-terapi psikologi juga saya cukup mendalaminya. Jadi ini ya eh, gelar non akademik saya gitu ada CHP itu ada Certified Hypnotherapy dan CASH itu Certified of Advanced Self Healing gitu ya. Jadi saya beberapa kali juga menerima konseling-konseling ya dari orang-orang yang memang punya gejala ya, gejala kesehatan mental. Ya, terlepas dari itu semua, background saya sebagai bukan background saya dari dunia psikologi, kemudian juga pengalaman saya dalam dunia internet ya sebagai blogger, sebagai web developer dan lain semacamnya mengantarkan saya untuk menjadi seorang penulis yang pada akhirnya punya gaya yang lebih lebih psikologisme ya. Kalau misalnya saya sejujurnya tulisan saya dari materi 1 sampai sekarang berapa ke 8 ya, udah materi 8. Mungkin kalau misalkan eh, rekan-rekan semua baca perhatikan gaya menulis saya itu sebenarnya lebih banyak mengambil hmm, aliran ya, aliran psikologisme gitu, aliran hipnoterapisme. Makanya sering sekali ada kalimat-kalimat yang katakanlah eh, sangat psikologis ya, misalkan ingatlah gitu ya. Terus ada kata-kata yang selalu berulang gitu. Ada kata-kata yang memang saya ubah dengan gaya-gaya hiperbolik atau metaforis gitu ya. Karena tujuan dari gaya penulisan tersebut adalah dengan agar eh, apa ya saya ingin menyentuh sisi-sisi psikologi dari membaca yang membaca. Makanya kalau misalkan ya kalau misalkan teman-teman pernah belajar tentang aliran-aliran cerita pendek gitu ya. Dulu ada yang Indonesia tuh siapa? Kori Layun Rampan ya. Beliau menerbitkan satu buku aliran-aliran cerita pendek dan di situ ada aliran psikologisme gitu. Di situ tulisan-tulisannya itu banyak sekali dengan metaforis-metaforis dan kondisi-kondisi yang memang menggambarkan mental dari manusia. Nah, itu juga yang memang sebenarnya ingin saya terapkan ya dalam tulisan-tulisan saya. Mungkin nanti ya kita akan bahas tentang aliran-aliran eh, penulisan. Oke, teman-teman, karena saya juga main media sosial ya, silakan bisa follow ya Instagram saya. Cukup tulis saja Sofian ya. Insya Allah nanti saya follow back ya. Saya nggak apa ya, nggak pelit follow gitu ya. Kalau misalkan mau WhatsApp silakan nomornya. Kemudian juga kalau mau lihat salah satu blog saya. Kalau misalkan tadi kalian punya 3 blog, saya termasuk orang yang bisa dihitung 2 digit blognya.
Cuma kadang ada yang udah mana saya dulu waktu apa, udah tinggalnya apa, pas apa, gitu. Jadi udah kayak udah jadi fosil aja gitu ya di alam maya. Oke, kita masuk ke materi. Misalkan ada pertanyaan, kalau mau dapat uang dari menulis, maka kita harus ngapain? Saya ingin speak up ya dari bapak-bapak lah, dari kakak semua. Silakan speak up. Kalau mau dapat uang dari menulis, maka kita harus ngapain? Coba, siapa yang menjawab? Open mic aja langsung. Oh, Kak Titi dulu nih yang raise hand. Kak Titi yang udah punya cucunya berapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Salam Selamat kenal. malam. Saya Titi Surya dari Surabaya, nenek dari 2 cucu. Luar biasa. Kalau Kak, kalau Kak An mungkin kenal Friendster Multiply Internet masih SMP, saya sudah Oke. kuliah saat itu. Wah, luar biasa. Suhu ini, suhu ini. Iya, buat saya sendiri nulis itu mulanya hobi ya. Kalau kemudian Mm-mm. saya dapat cuan dari nulis ya, biasanya saya sih promo-promonya di sosmed, kemudian juga Oke. saya ikut beberapa komunitas penulis gitu kan. Dari komunitas-komunitas itu kita bisa saling promo dan alhamdulillah sampai hari ini bahkan ketika pandemi kemarin semua orang pasti ekonomi hancur, saya justru bisa dapat dalam sebulan itu 5 juta dari nulis Wah, novel luar online. biasa. Mantap. Oh, ini novel online di mana? Di Wattpad gitu. Saya di Good Novel waktu itu, Kak. Oh, good. Oke. Good Novel dan itu Siap, siap. memang ada seleksinya ya harus untuk dapat kontrak eksklusif dan sebagainya. Tapi alhamdulillah justru selama pandemi saya dapat uang sambil rebahan dari situ. Oh, kalau gitu salah nih saya yang sebagai pematerinya, harusnya nih Kak Titi langsung gitu pematerinya. Enggak lah, saya juga masih masih banyak Oke, oke. belajar kok. Siap, siap. Jadi kalau sekarang ini saya lebih ke eh, buku ya, bukan lagi online karena buat saya Mm-mm. novel online itu buat seneng-seneng sih. Sementara kalau buku Oke, itu buat saya seperti prasasti keberadaan diri kita sebagai seorang penulis. betul, betul. Ya. Tanpa buku kita nggak akan dikenal orang. Kalau online itu mungkin ada jejaknya ya, tapi tidak kita tidak bisa masuk kenal di perpustakaan nasional misalnya. Kalau itu dan kita bisa masuk di perpusnas itu buat saya sebuah kebanggaan sendiri. Sepertinya itu aja kan saya lebih banyak promonya di sosmed dan di komunitas-komunitas yang saya ikuti. Terima kasih. Oke, oke. Assalamualaikum. Berarti apa yang harus kita harus ngapain? Kata Kak Titi ini kita harus bikin konten di platform lah ya, platform kepenulisan. Betul sekali karena banyak sekali sekarang platform yang menghasilkan cuan. Oke, pertanyaan kita Sekarang semakin sedikit, sulit Kak untuk dapat cuan dari platform karena banyak yang sudah semuanya banyak ikutan ya. ya Jadi jadinya. seleksinya semakin ketat satu, terus kedua sudah banyak platform-platform yang berguguran karena mungkin kehabisan Oke, dana. oke, siap, mantap. Ada lagi dari Nah, itu aja. rekan-rekan semua mau berpendapat atau punya pengalaman yang sama? Jadi sebenarnya jawabannya udah dijawab nih, luar biasa. Tugas saya jadi lebih mudah. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, ini kita jangan kalah ya dengan Kak Titi nih. Apa? Ayo. Oke, kalau mau dapat uang dari menulis, maka kita harus ngapain? Ya udah. Kalau versi saya jawabannya mungkin agak teoritis ya, tidak sepraktis dari Kak Titi. Bahwa Kak Titi udah langsung praktek ya, udah langsung terbukti ya dapat duit. Kalau saya mungkin teoritisnya adalah ya harus jadi penulis yang bisa jual karya tulisnya. Ya iya, kalau misalkan kita mau ngejual karya tulis ya jadilah penulis. Tapi apa? Tapi yang bisa jual karya tulisnya. Nah inilah yang akan kita bahas ya. Mungkin nanti di beberapa kelas online kita ya. Gimana caranya
menjual karya tulis. Gimana cara menjual karya tulis? Coba lihat ada yang ngechat apa ini? Setuju Kak, sekarang penulis nggak hanya nulis, tapi wajib pemuda. Ya, setuju. Terima kasih ya, Kak Yusna ya. Dan itu harus kreatif. Oke, betul sekali. Ya, jadi penulis ya nggak hanya sekedar nulis gitu, tapi juga harus jadi seller gitu. Jadi sales ya. Nah, jadi marketer gitu. Jadi yang memang bisa menjual karya tulis. Inilah yang jadi titik bahasan kita nanti ke depannya. Bukan sekedar kita belajar menulisnya. Karena kalau belajar menulisnya tadi saya lihat ya di survei hampir 50% lebih sudah pernah menerbitkan buku atau e-book atau suatu karya tulis yang memang ya udah jadi gitu ya. Jadi secara teori tugas saya itu bukan atau tugas kami ya di penulis buku itu bukan ngajarin rekan-rekan semua untuk menulis gitu ya. Tapi pertama adalah kita coba menjaga motivasi untuk menulis. Oke. Karena apa? Atau jangan motivasi lah ya bisa. Kita disiplin untuk menulisnya. Karena motivasi sama disiplin itu beda ya. Kalau motivasi itu kan ibaratnya temporari ya. Kadang kita termotivasi, kadang kita tidak. Tapi kalau disiplin, mau nggak mau harus konstan ya. Sedikit, sekecil apapun, eh, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita disiplin, ya kalau itu menjadi kunci sukses dari eh, pekerjaan kita, dari hasil karya-karya kita akan menjadi sebuah karya yang punya nilai. Oke, ya. Secara praktis tadi sudah dijawab ya, tapi saya akan coba rinci lagi. Profesi apa yang memang pada akhirnya bisa membuat kita menghasilkan cuan, menghasilkan uang. Tapi ingat, jawabannya sebenarnya satu ini. Cara jualannya. Oke, yang pertama, kalau kita penulis, profesi yang bisa menghasilkan uang itu adalah blogger. Blogging itu kegiatannya ya, ngeblog. Kenapa? Ya tadi zaman sekarang, kalau saya tadi spill ya ada istilah-istilah AdSense. Di blog ini sangat memungkinkan kita mendapatkan penghasilan dengan menggunakan ads, ya, iklan. Tapi bukan jauh sebelum ada ads, ya. Yang lebih potensi dari ads juga adalah kita kalau misalkan gaya ngeblog kita benar, gitu, cara blogging kita betul, kita bisa saja menjadi seorang influencer, gitu, travel blogger, afiliator, atau menjadi seorang promotor ya dalam menjual produk atau layanan melalui blog yang kita punya. Saya tuh bekerja sebagai digital marketer, Bapak Ibu lagi. Saking ininya ya, saking habitnya saya dengan dunia formal. Rekan-rekan sekalian, gitu ya. Saya kerja salah satunya adalah sebagai digital marketer, dan digital marketer itu juga kita punya target atau punya KPI untuk menentukan call itu key opinion leader atau orang-orang yang bisa menggiring opini. Misalkan produk kita adalah hotel, ya. Gimana caranya perusahaan yang mengelola hotel banyak dicitrakan positif di media sosial. Nah, salah satunya mereka biasanya mencari blogger-blogger travel blogger. Mereka undang travel blogger buat konten, fotografi, dan menulis, naikkan di blog mereka.
ya dibayar. Masalahnya, cara untuk menentukan travel blogger mana yang akan dipakai oleh perusahaan atau orang yang mau memasarkan produknya itu bergantung dari ya blog kita sendiri. Harus diukur trafficnya seperti apa. Traffic itu bahasa sederhananya itu kunjungan ya. Setiap harinya blog kita itu dikunjungi oleh berapa puluh orang, berapa ratus orang. Nah, biasanya yang dicari itu yang tentu bukan yang ecek-ecek, misalkan paling satu orang, dua orang, tiga orang, atau makan yang pengunjungnya apa ya saya sendiri gitu sebagai blogernya. Nah, tapi biasanya yang dikunjungi itu adalah yang minimal 1.000 sehari bisa 1.000 hit gitu, 1.000 klik ya yang mengunjungi ke blog eh, blogger itu. Ini ada caranya, ini ada caranya. Jadi mungkin nanti dari rekan-rekan semua. Jadi gini, di program menulis subuh itu kan kita menulisnya itu adalah kita grup writer and blogger gitu. Sebenarnya sih nggak ada bedanya, cuman memang saya bedakan penulis itu mungkin lebih kepada konteks menulis yang lebih textbook gitu ya, atau lebih memang yang bisa kita apa ya bentuk berupa buku gitu ya, atau e-book gitu. Tapi kalau blogger itu ya tadi berupa tulisan-tulisan yang memang sifatnya yang dikejar itu adalah SEO ya, misalkan atau peringkat pertama di Google gitu, sehingga tulisan-tulisan kita bisa muncul ketika orang mengetikkan rekomendasi tempat wisata di Bandung, apakah blog kita muncul paling atas gitu. Nah, ini yang memang biasanya harus di apa direncanakan oleh seorang blogger sehingga blog itu bisa tampil tayang di halaman pertama. Nah, dari situlah peluang untuk mendapatkan cuan, mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan dari profesi sebagai blogger itu muncul hadir. Jadi ini menjawab pertanyaan yang pertama ya. Gimana apa yang harus kita lakukan jika kita ingin mendapatkan penghasilan dari menulis? Jawaban yang pertama adalah jadilah blogger ya. Buatlah blog. Saya sudah sampaikan materinya tentang harus punya blog ya. Penulis harus punya blog. Gimana caranya? Nah, nanti kita kasih tahu. Tapi setidaknya ini adalah mindset yang pertama. Kita harus punya blog. Dan blognya itu harus dikasih makan tentunya. Kasih makannya dengan apa ya? Dengan tulisan-tulisan. Oke, lanjut. Yang kedua adalah dengan freelance ya tentunya. Saya seorang blogger. Setidaknya saya punya blog gitu ya. Tapi nah, ini juga menjadi profesi yang pernah saya kerjakan juga ya, freelance writing ya. Ini tidak suatu hal yang memang sebenarnya saya cukup sering juga ya. Cukup sering menulis tentang jasa-jasa untuk website atau blog orang lain. Saya kasih tahu aja sejujurnya. Saya sering lumayan dapat beberapa pendapatan dari ya diminta lah ya, diminta oleh beberapa orang untuk blog saya sudah penuh dengan sarang laba-laba. Gak apa-apa, nanti kita bersihkan. Freelance writing ini ya sebenarnya yang cukup lumrah ya, cukup lumrah gitu. Kita bisa menawarkan jasa menulis artikel, ya, konten web, copywriting, dan lain-lain untuk klien. Ya. Banyak situs freelance, misalkan Upwork, ya. Mungkin apa ya? Rekan-rekan semua pernah dengar ya Upwork, ada Fiverr, ada freelancer. Gitu. Ini bisa sebenarnya mencari para penulis-penulis. Nah, kebanyakan sih yang dicari itu konten-konten copywriting ataupun artikel untuk memenuhi blog atau website dari pencari jasanya ini. Gitu. Kenapa tujuannya? Tujuannya saya balik lagi ke sini sebenarnya. Baca. Ini gimana sih kembalinya?
Wait, wait, wait. Nah, tujuannya sebenarnya nanti ya, nantinya itu dari orang-orang yang minta tulisan-tulisan kita tuh adalah tujuannya tadi adalah untuk naik lagi ke halaman nomor satu di Google sebenarnya. Jadi ada jasa SEO, Search Engine Optimization. Di situ tulisan-tulisan kita diminta punya beberapa kata kunci yang khusus, misalkan tadi ya, rekomendasi hotel di Bandung, misalkan. Terus obat penyembuh gatal nomor satu, gitu. Jadi ada kata-kata kunci yang harus kita tulis. Nanti kita tulis sesuai dengan syarat yang diberikan. Kalau misalkan oke, ya udah kita dibayar dari tulisan kita. Itu freelance writing. Nah, yang ketiga ini jelas ya, menulis buku. Nah, tapi sebenarnya ini yang paling konvensional ya menurut saya. Paling konvensional ya menulis buku lah gitu ya. Kita gimana caranya mendapat penghasilan dari menulis? Ya menulis buku lah. Kita menjual buku ya. Jika Anda memiliki pengetahuan atau cerita yang ingin dibagikan, menulis buku baik dalam format fisik maupun e-book bisa menjadi sumber penghasilan yang baik. Setelah diterbitkan, Anda bisa menghasilkan royalti dari penjualan. Cuman ini ya royalti. Saya sejujurnya, ini saya jujur nih. Saya bukan penulis buku ber-ISBN, tapi saya jualan e-book ya, rekan-rekan semua. Kenapa? Ya memang nanti juga saya pengennya daftar ISBN ya. Tapi ya penghasilan saya sebenarnya cukup besar dari menjual e-book. Kenapa? Ya ini mungkin sistemnya lebih kepada self publishing. Cara jual e-book gimana? Oke, nanti kita bahas. Kenapa e-book itu apa ya? Kosnya sangat murah. Kosnya sangat murah. Tapi kalau sekalinya kita bisa menjual dengan banyak, keuntungannya bisa ya katakanlah kasarnya bisa sampai 100% itu jadi untung buat kita gitu. Dibandingkan buku konvensional ya. Buku konvensional di mana kita harus itu kita cuma dapat royalti. Saya eh, teman-teman semua pernah ini nggak lihat postingannya JS Kairen yang dia sangat kecewa dengan pembajak buku. Jadi ada JS Kairen ini lagi open sesi tanda tangan buku gitu ya. Tiba-tiba ada yang bawa bukunya dia, pernah ya. Tiba-tiba ada yang bawa bukunya dia, si Kairen ini tahu nih, ini buku bajakan nih gitu. Jadi dia marah-marah lah ya, singkat cerita gitu. Beda cerita gini. Dari satu buku gitu ya, penulis itu cuma dapat berapa? Ya sekitar 8.000, misalkan harga buku 80.000 ya, atau 100.000 lah ya. Penulis itu cuma dapat 8.000 perak gitu. Sisanya uangnya kemana? Uangnya itu untuk bayar apa namanya penerbit, gitu ya. Untuk bayar orang yang ngangkat-ngangkat buku, yang jaga toko. Ya, sebenarnya itu memang apa namanya pekerjaan yang sangat mulia ya. Tapi saya sangat apa namanya ya sangat sarankan kalau memang nanti apa namanya buku kita ya tadi kan saya udah tanya ya di survei sudah sebagian punya buku ya nggak apa-apa itu bagus adalah suatu hal yang memang jadi legasi gitu ya warisan buat kita untuk anak cucu kita ya di masa depan dengan tapi untuk konsep mencari uang ya mohon maaf ya saya bukannya meremehkan penulis buku mohon maaf ya. Tapi untuk konsep mencari uang kita mungkin akan menjadi sangat puas jika buku kita bestseller. Tapi untuk buku yang biasa-biasa aja, ya mungkin kita tidak begitu akan berharap dengan penghasilan dari menulis.
Ya, ini bukan arti saya meremehkan penulis buku ya. Ya, tapi dari sisi profit gitu ya, sisi dari profit, menulis buku itu memang kan jadi kita bisa andalkan untuk menghasilkan penghasilan, mendapatkan penghasilan. Kalau buku kita bestseller gitu. Kalau biasa-biasa aja, eh, ya saya pikir itu mungkin lebih kepada jadinya ya tadi ya catatan kita untuk dunia lah ya, hasil karya kita untuk dunia yang mungkin nanti bisa diabadikan di perpustakaan-perpustakaan tertentu. Oke, ada cara bikin logo, nah itu ini bedanya penulis buku itu kita memang tujuannya kita tadi ya kalau misalkan kita berbicara tentang gimana caranya menulis, saya sangat paham, saya sangat yakin. Ya mungkin sebagian besar dari kita memang sudah jadi penulis gitu ya. Tapi gimana cara menjualnya? Nah inilah yang harus bisa memang kita paham, kita paham. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, ya bentuklah kursus menulis. Ya. Menulis subuh ini bisa disebut juga sebagai kursus menulis ya. Nah, dari sinilah nanti ya, bukan nanti ya, mungkin Kak Awel dapat eh, profitnya, dan Kak Zahra ikut dapat profilnya, saya juga dapat profitnya. Itu dari kursus menulis. Penulis subuh itu mungkin bisa dikatakan juga sebagai kursus menulis ya, walau eh, ya kita mungkin semi lah ya, semi kursus. Jika Anda memiliki pengalaman dan keahlian dalam menulis, Anda bisa membuat kursus online untuk mengajarkan orang lain cara menulis dengan baik. Oke, apalagi nih konten marketing. Banyak perusahaan membutuhkan konten berkualitas untuk strategi pemasaran mereka. Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk membuat konten yang menarik dan relevan. Ini apa namanya? Saya pernah beli gitu ya, beli konten dari orang. Harganya lumayan ya, 1,5 juta lah ya untuk 30 konten. Walaupun itu kontennya bukan tulisan sih ya, tapi berupa video, video konten. Cuman kalau misalkan diperhatikan, mereka bikin video juga basisnya adalah tulisan-tulisan juga. Tetap gitu ya, harus ada skripnya, ada naskahnya, gitu. Ada apa namanya outline yang harus dibuat, nah baru mereka bisa membuat konten. Jadi para konten kreator yang sekarang ini mungkin apa ya viral gitu. Saya sih cukup yakin mereka tidak hanya sekedar iseng bikin konten baru langsung jadi viral, tapi ada proses dahulu di belakangnya, proses membuat skripnya, membuat naskahnya, gitu, menulis hal-hal apa yang akan mereka sampaikan itu ya untuk follower-follower. Selanjutnya adalah yang mungkin kita termasuk orang yang suka dengan jurnalistik ya silakan bisa juga bekerja sebagai jurnalis atau penulis untuk majalah, untuk surat kabar atau platform berita online juga bisa menjadi sumber penghasilan. Ini jelas ya. Tapi ada loh misalkan teman-teman pernah baca mojok.co? Mojok.co itu termasuk salah satu platform berita online yang membuka untuk penulis umum. Silahkan kirimkan ke mojok.co, nanti ya ada fee ya untuk penulis. Kemudian menulis untuk media sosial. Ini juga termasuk yang dilakukan oleh internet ya. Kita menulis untuk media sosial, ya. Konten-konten berupa carousel atau reels. Itu jelas kebutuhan kontennya juga berdasarkan dari copywriting yang dibuat oleh para penulis. Jadi ada istilah copywriter, ada content writer dan lain semacamnya.
Yang terakhir mungkin ya, ini yang ingin saya sampaikan adalah ghostwriting. Ini saya mau jujur lagi nih. Saya juga termasuk ghostwriter sebenarnya. Saya menulis untuk, ya ini mohon maaf ya, nanti tidak usah dicontoh juga, tapi bagi saya sih karena ini, oh pernah, ya betul ya, belum lulus. Ya saya jujur aja, saya jujur adalah salah satu termasuk yang pernah, saya pernah, walaupun bukan profesi sebagai ghostwriter, saya ini agak-agak apa ya, yang mungkin nggak tahu ya, ini berdosa atau apa ya, tapi kayaknya dosa deh. Saya pernah membuatkan skripsi gitu ya, pernah membuatkan skripsi dari orang lain. Dan alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah dia lulus dengan cukup baik gitu ya. Ya, Mas Writer duitnya kuri. Ya ini makanya saya mau nulis juga. Karena tawarinnya lumayan. Ya, saya termasuk orang yang pernah jadi ghostwriter. Tuh. Tapi sebenarnya profesi ghostwriter juga ada yang saya pikir tidak apa ya, tidak melanggar etika lah ya. Karena memang saya pikir itu menjadi salah satu profesi yang legal lah ya, yang legal dalam dunia penulisan, terutama mungkin eh, yang autobiografi ya, autobiografi yang dituliskan sama orang lain tuh, saya lupa ya. Jadi itu kan sebenarnya sudah sangat lumrah gitu ya, buat apa, tokoh-tokoh nasional gitu ya membuat biografi, tapi sebenarnya yang penulisnya itu bukan tokoh itu, gitu. Tapi memang dari penulis-penulis yang memang melakukan riset gitu, melakukan riset kepada tokoh yang ingin dibuatkan buku. Oke, jadi ya saya pikir ini bisa menjadi salah satu pilihan. Kalau misalkan punya peluang untuk menulis dan kita tidak keberatan, nama kita tidak disebutkan dalam hasil karya tulisan kita, ya it's okay. Saya pikir itu menjadi suatu akad yang ya jual beli. Kita punya karya, kita jual hak cipta. Ibaratnya kalau ini juga dalam dunia musik gitu ya, orang menjual lagu gitu. Tapi ini karya saya ya, itu lagunya gitu, ada kontrak gitu. Jadi jangan sampai diaku-aku gitu. Ya, dalam penulisan juga seperti itu. Ya, wah, benar tuh pengalamannya Kak ini luar biasa. Sampai kerja 4 loh. Sip, ya. Oke. Tadi ya ada beberapa kegiatan, aktivitas, profesi yang bisa menghasilkan cuan dari menulis. Pertanyaan selanjutnya atau langkah pertamanya adalah kita mau jadi penulis yang mana? Kita putuskan sekarang. Walaupun mungkin kebanyakan saya mau novelis aja. Saya mau buat buku aja. That's okay. Itu juga suatu hal yang bagus gitu. Apa yang umum ya, lumrah gitu. Ya silahkan gitu ya. Mau jadi penulis buku cetak, fisik atau e-book, nggak masalah. Jadi langkah pertamanya apa? Tentukan dulu kita mau jadi penulis yang mana. Jangan seperti saya. Saya sebenarnya hampir semua profesi tadi itu saya pernah. Blogger jelas, ghostwriter tadi saya pernah. Apalagi content writer itu apalagi saya kerja di digital marketer gitu, digital marketing, jadi memang kerjanya bikin konten gitu. Apalagi ya macam-macam. Tapi coba putuskan dulu sekarang. Khusus menulis ya itu juga bagus ya. Seperti penulis buku. Jadi penulis e-book yang mudah menjual, oke. Jadi penulis fiksi sejarah, novel, ibu deh, ngeri banget ini katanya. Ya udah, sok boleh ya. Yang penting putuskan sekarang ya menjadi apa. Langkah pertama putuskan. Langkah kedua pastikan produk jualannya memang layak untuk dijual. Oke. Ya ibaratnya kita mau jualan
namanya ayam goreng, mau dibikin ayam penyet kayak, mau dibikin ayam geprek kayak, mau dibuat ayam bakar, ya ini tinggal. Tapi pastikan memang produk jualannya layak layak untuk dijual. Ini langkah kedua. Oke, dan langkah ketiga, jual produkmu dengan benar. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kita jual sendiri atau dijualin sama orang lain. Ya, kalau mau jualan sendiri mangga. Bahasa Sunda ya mangga ya, bukan buah mangga. Jual sendiri silahkan ya. Atau mau dijualin sama orang lain juga bisa, bisa. Nah, termasuk sebenarnya eh, penulis buku bisa termasuk yang kita akan bantu hasil karya tulisan dari rekan-rekan semua untuk bisa dijual, ya tentunya dengan nanti kesepakatan ya, kesepakatan mau seperti apa penjualan. Baik, ya itu mungkin sementara yang bisa saya paparkan ya terkait dengan materi pertama kita tentang kesempatan untuk mendapatkan cuan dari menulis. Selebihnya nanti kita akan bahas ya lebih lanjut ya terkait dengan materi-materi yang memang mendukung ya, mendukung dari materi pertama ini. Seperti tadi ada pertanyaan gimana cara menjualnya, gimana cara bikin e-booknya. Kalau cara menulisnya mah udah pasti bisa lah ya. Tapi it's okay ya, kalau memang mau fokus di penulis buku itu untuk menulis karya yang apa namanya ya, yang memang hobis gitu ya, yang memang hobi dari rekan-rekan semua itu juga kita sangat-sangat terbuka ke situ. Kalaupun tidak apa ya, saya mah pokoknya berkarya aja, itu it's okay. Tapi kalau memang nanti juga kita akan bahas tentang gimana caranya untuk menjualnya. Nah, ini saya pikir kita harus perlahan ya, perlahan mempelajarinya. Jadi sabar, ikuti aja ya step by stepnya dari kami sehingga nanti kita sampai pada oh ternyata cara jualan itu begini, cara berjualnya itu begini. Oke, terima kasih yang sudah follow ya. Saya tunggu ya nanti saya follow ya. Oke, itu teh Aul ya dari saya ya untuk materi kita di malam hari ini. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita akan sesi tanya jawab. Ya, ya baik. Terima kasih kepada atas tadi pengenalan Yayasan Insan Hebat Indonesia dan pemaparan program penulis subuh, dan mungkin tadi kita sedikit bernostalgia ya dengan multiplay blogspot blogger dan lainnya gitu, dan kayaknya saya merasa lebih bisa ya di sini karena saya sendiri kurang tahu dengan internet tersebut gitu. Tapi teman Generasi berapa itu apalagi Aul ya? dengan ya apalagi dengan sematnya gitu menulisnya yang sangat luar biasa. Oke, baik mungkin Kak An, mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya ya, yaitu sesi tanya jawab. Boleh yang mau bertanya, silahkan. Kalau mau berkomentar juga boleh. Ya, atau mau diketik boleh. Nanti saya bacakan. Mungkin tadi ada yang bertanya kan belum Boleh. Oh dijawab ya, kayaknya cara jual e-book gitu bagaimana katanya. Dari Kak Moh Makinun. Amin. oke. Jual ebook gimana? Gampang banget. Sebenarnya ebook itu paling gampang. Nah, ini salah satu lagi cerita. Ngefollow ini enggak? Ngefollow Davina Hermawan. Dia yang Master Chef tahun berapa ya? Eh, Pokoknya di Instagramnya beliau juga ya. Tadi kan saya cerita tentang JS Hairen ya. JS Hairen yang marah-marah karena bukunya dibajak. Nah, ini Davina Hermawan juga marah-marah. Dia chef tapi marah-marah. Marah-marahnya apa? Karena resep-resep dia gitu ya. Ada yang nulis atau ngeduplikat resep-resep dia, dibikinkan ebook,
dijual di Shopee berapa coba harganya? Cuman 2.000, 5.000 gitu. Bayangkan kita seorang chef, dia kan pasti mikir tuh ya bikin racikan-racikan untuk masakan, tapi dijual dengan begitu murahnya gitu ya di apa? Di platform Orange kalau nggak salah, Shopee lah ya saya sebutin itu ya. Itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Dan karena murahnya itu, ya penjualannya tinggi dong ya. Kalau misalkan jual ebook 5.000 gitu ya, dapat resep chef profesional gitu ya. Bayangkan gitu ya. Yang beli mungkin cuma 5.000 gitu. Tapi kalau bagi yang jual gitu, satu orang 5.000, 10 orang 50.000, gitu. 100 orang 500.000 gitu ya. 1.000 orang 5 juta gitu ya. Dan memang di Shopee itu penjualannya itu ribuan, bayangkan ya. Jadi ini memang menjadi suatu hal yang sangat apa ya, sangat menohok gitu ya, menohok bagi seorang penulis yang idealis ya, ideal dengan konsep buku fisik gitu ya. Buku itu ya harus dipegang, diraba gitu ya, bisa diraba, bisa diterawang gitu ya. Tapi pada akhirnya ya memang apa ya, kalau untuk beberapa orang yang oportunis gitu ya, e-book itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat sangat gampang lah ya, gampang untuk di apa ya, diubah menjadi profit gitu ya. Jadi keuntungan yang sangat-sangat berlipat. Tapi memang cerita saya tadi itu adalah cerita penjualan yang tidak beretika ya. Jadi nggak usah ditiru ya. Tapi maksudnya adalah eh, gampang, mudah. Jadi gimana caranya? Ya itu yang memang akan kita bahas nanti ya di pertemuan mungkin selanjutnya ya. Nanti saya akan coba apa namanya cari waktu yang pas ya untuk membahas tentang selling, tentang marketing. Jadi biar cuman memang yang harus saya jaga ini karena ini kan sebenarnya tetap saya ingin kita itu dalam konteks kelas menulis ya. Jadi bukan kelas marketing 100% murni gitu ya. Jadi tetap tetap saya ingin merumuskan kita tetap dalam konteks kelas menulis gitu ya. Jadi kalau misalkan gimana caranya ya nanti insya Allah ya kita saya coba rumuskan terlebih dahulu. Karena kalau misalkan langsung ke ke konsep digital marketing ya saya bukannya nggak mau tapi eh, saya harus bisa apa ya. Jadi jadi saya paham gitu ya ada orang yang gabung dengan eh, kelas kita ini itu memang yang mencari yang gabung karena ada tawaran apa namanya cara menghasilkan cuannya dari menulis, ada yang memang benar-benar pengen belajar menulis gitu. Jadi saya harus adil gitu ya. Harus adil gitu. Jadi sehingga kita nggak harus materi marketing terus tapi materi penulisannya mana gitu. Nah ini yang memang harus saya rumuskan gitu ya Teh Aul. Halo. Ya, baik Pak An. Terus ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini tadi dari Kak Titi, Pak An. Ajarin dong cara bikin ebook cenah. Mungkin beda ya tadi. Enggak, kalau ibu mah tinggal gampang itu kan yang sering kita share. E-book itu kan electronic book ya. Jadi segala bentuk elektronik digital atau yang memang tidak kita cetak itu sebenarnya tulisannya e-book gitu ya. Yang PDF yang kita berikan itu adalah e-book sebenarnya namanya e-book. Caranya bikin e-book ya gimana ya? Nulis digital, tinggal nanti kita convert convert ya jadi PDF. Itu kalau teknisnya ya gampang banget. Gitu. Cuman yang memang harus jadi pertanyaan itu adalah ya memang berkualitas nggak tulisan kita, e-book kita bisa dijual atau. Nah itu yang nanti balik lagi ya kita bahas.
Oke, itu. Ada lagi yang mau bertanya? Barangkali izin. Ah, ada aplikasi khusus kah untuk bikin e-book selain PDF katanya Pan? Dari Kak Titi. Ada sebenarnya ada namanya aplikasinya itu kayak apa ya? Kayak Flipbook. Flipbook itu jadi kayak apa ya? eh, ya buku. Jadi kita misalkan natap layar gitu ya, layar tablet kita atau laptop kita. Terus nanti ada tombol di kiri kanannya, jadi kayak buka set set gitu ya di kiri kanan. Cuman gitu ya, Flipbook juga basisnya adalah PDF sebenarnya. Bukan bukan yang nggak pasti PDF sih, tapi kebanyakan juga basisnya PDF gitu ya. Jadi PDF yang di apa ya namanya? Dianimasikan lah. Ya. Dan biasanya itu juga butuh butuh software khusus ya, software khusus untuk eh, menginstalnya. Jadi Oke. saya pikir nggak mesti kita sekarang bingung dengan aplikasinya dulu ya. Yang penting itu kita bikin kontennya dulu ya. Kita bikin isinya dulu. Kita mau nulis apa ya tentukan sekarang. Terus ya kita bentuk tulisan kita itu nanti jadi suatu hal yang memang bernilai jual dan ya udah kita nanti bantu untuk penjualannya gitu ya. Soal nanti teknis dibikin e-booknya ataupun gimana. Nah, insya Allah lah ada jalan, ada caranya, gampang kok. Ya. Mungkin seperti itu Kak Titi. Karena lebihnya sudah ini dengan jawabannya. Ini ada yang nanya lagi sebelum Kenapa sih ditutup nggak mungkin. buka mic aja? Kenapa harus di chat? Mungkin em, ini Pak Nggak An. jumlah ideal, ya nggak ada ideal. Yang penting itu, jadi gini deh, satu kunci ya, satu kunci eh, apa namanya? Apakah produk kita layak jual atau tidak? Kuncinya ini, produk kita itu harus bisa menjadi jawaban dari masalah orang-orang. Itu aja. Jadi kalau mau nulis buku atau novel atau apapun itu, eh, jadilah buku-buku yang memang bisa memberikan jawaban dari masalah orang. Tapi kan novel saya misalkan roman gitu. Ya roman juga kan itu kan akhirnya memberikan jawaban untuk masalah-masalah dari orang yang sedang eh, hati gitu ya, sedang galau, sedang ya anything lah ya terkait dengan hal-hal ke apa ya, kesehatan, percintaan dari pembaca gitu. Atau ya buku-buku self improvement ya atau self help itu juga kan menjadi jawaban dari masalah-masalah orang. Jadi kalau misalkan ditanya jumlahnya berapa, ya terserah mau 1.000 halaman kayak mau 2.000 halaman. Tapi kalau itu memang betul-betul menjawab dari permasalahan eh, orang, gitu, ya, ya, ya itu jadi hal yang mau mau apa? Mau buku yang 10 halaman. Saya pernah ya dulu dulu tahun berapa ya? Ada buku Kartini gitu ya apa ya saya buat jadi kumpulan membahas surat-surat Kartini gitu ya jadi cuma tipis gitu ya kecil tapi itu kan lumayan di satu eksemplarnya dijual 5.000 gitu ya tapi kan orang akhirnya yang apa namanya nggak rugi lah gitu ya. Selama memang isinya menarik bagi dia gitu ya menjawab penasaran dia dan lain semacamnya oke udah. Oke, baik. Kayaknya sudah deh, Pan. Apa Sudah kita deh. tutup saja? Apa ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup webinar malam ini? Oke, saya stop ya, share sekali. Siap. Oke, Sudah. sepertinya juga, oh iya, ya, gini ya, terakhir kita kan dari
Sabang sampai Merauke nih pesertanya. Ya maksudnya dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah ada, atau Indonesia Timur ada. Jadi yang saya ingin tegaskan lagi bahwa maksud dari dikumpulkan dengan waktu setempat, berarti menurut jam dari teman-teman masing-masing ya. Tuh. Eh, Kalau misalkan teman-teman misalkan merasa, oh saya udah ngirim gitu ya, sebelum jam 5 pagi gitu ya, kok nggak dicatat sebagai poin, itu komen ya. Ya jangan-jangan itu saya mengacunya ke, atau tim mengacunya ke waktu Indonesia Barat gitu ya. Tuh, ya jadi silakan dikoreksi ya. Tapi kalau misalkan ya tidak masalah ya nggak apa gitu ya. Yang pasti saya sangat bersyukur ya program ini kita apa ya, ya dari berbagai daerah yang di Indonesia ini join ya. Nah, tadi ya konsep komunitasnya sedikit demi sedikit kita akan capai ya. Sementara memang kita sesama member ya, sesama anggota belum bisa berkomunikasi langsung ya. Kecuali mungkin silakan aja kalau misalkan dari rekan-rekan semua mau chat siapa yang di grup ya, kita nggak tidak mempermasalahkan gitu ya. Cuma memang ya saya harapkan sih mungkin lebih ke di justru di saat Zoom Zoom meeting seperti ini, di mana kita bisa lebih mengenal ya, berkenalan dengan satu sama lain. Gitu. Maka nanti ya harapannya kita jadi ya saya bisa menduplikasinya ke setiap daerah lah gitu. Tadi di Sumatera Barat, ya udah sok menu subuh Sumatera Barat gitu. Menu subuh Aceh, menu subuh Majene, menu subuh NTB ada gitu. Luar biasa. Ya tadi kekeringan kita dengan komunitas-komunitas penulis ini menjadi bisa bisa ada lagi lah. Kita bersuara lagi lah ya para penulis itu jangan jangan mainnya status Facebook mulu gitu ya. Curhatnya di Hmm. Instagram mulu gitu ya. Ayo naikkan lagi gitu ya tulisan-tulisan kita di blog gitu ya. Di ya dimasukin ke apa platform-platform media online gitu ya. Kirim tulisan kita gitu. Ramaikan kembali ya. Ya insya Allah juga nanti di penulissubuh.com eh, teman-teman semua kita undang ya sebagai penulis autornya. Jadi yang punya ide, punya apa namanya, eh, ya karya tulis yang ingin dipublikasikan di penulissubuh.com, silakan gitu ya. Selama kalian adalah member dari komunitas ini ya dipersilakan ya seperti itu. Nanti ya tapi masih developnya agak sedikit apa namanya hektik ya. Kita timnya sedikit gitu ya. Jadi eh, kadang ya saya yang nge-develop websitenya, saya juga yang bikin kontennya, saya juga yang marketingnya. Ya makanya Luar biasa. eh, apa ya ya harap maklum dulu lah ya sebelum nanti kita benar-benar stabil gitu ya untuk ritme dari komunitas kita ini. Itu terakhir dari saya mungkin ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Aul. Baik, Alhamdulillah ya, webinar malam ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan di lain acara. Dan kita tutup webinar malam ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya Aulia, admin penulis subuh, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto Waalaikumsalam. dulu, di foto dulu, di foto dulu. Iya, di foto dulu ya. Jangan Boleh jangan mute dulu. kameranya on cam semuanya. Sudah dasteran Kak, nggak bisa buka Udah, cam. oke. Gak apa-apa, yuk. Kayak saja ya, screen satu. Bentar. Wait, wait, wait. Ada yang menghalangi. Satu, dua, tiga, semangat. Oke, tahan ya. Sekali lagi, sebentar. Saya kirim dulu. Satu, satu, dua, tiga. Sip.
Oke, nanti saya kirim ke grup ya. Baik, terima kasih. Nah, Sudah ditutup ya tadi? ya, Oke, terima kasih ya semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Ada tugasnya boleh dikerjakan sekarang atau nanti ya. Saya kasih spare beberapa hari ya, biar lebih santai lah ya. Oke, terima kasih kehadirannya Kak Lia, Kak Asmarani, ada Kak Widya, Terima kasih, ada Pak. Kak Ferdiansyah, ada Imron, ada Kak Titi, dan Kak Fatimah. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Ya, Kang, siap. Teh. Sama-sama. Yuk. eh,